Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah, halaman 241 Kurikulum Merdeka Belajar. Edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kelima, yaitu persamaan garis lurus. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 241 soal nomor 6. Kemiringannya atau M-nya adalah yang kita cari. Titik A-nya adalah 2,-4. Itu sebagai X1 dan Y1. Kemudian titik B-nya adalah -1,1. Ini sebagai X2 dan Y2. Bentuk persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan -3X dikurangi 2. Kemudian bentuk lain persamaan garis lurus adalah Y dikurangi titik-titik per titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan X dikurangi 2 dibagi titik-titik dikurangi titik-titik. Yang kita cari adalah kemiringan terlebih dahulu. Perhatikan bentuk persamaan Y sama dengan -3X dikurangi 2. Kemudian kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Berarti angka negatif ini negatif 3 ini adalah angka dari kemiringannya atau nilai M-nya. Maka nilai M-nya adalah -3. Kemudian bentuk lain persamaan garis lurusnya. Bahwa persamaan garis lurus sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Berarti Y dikurangi Y1, nilai Y1-nya adalah -4. Berarti Y dikurangi -4 dibagi Y2-nya adalah 1. Berarti 1 dikurangi -4, yaitu Y1-nya. Sama dengan X dikurangi 2. X dikurangi X1. X1-nya adalah nilainya 2. Berarti X dikurangi 2 dibagi X2 dikurangi Y2. Berarti X2-nya adalah -1 dikurangi nilai X-nya adalah 2. Berarti -1 dikurangi 2. Maka persamaan bentuk lainnya adalah Y dikurangi -4 dibagi 1 dikurangi -4 sama dengan X dikurangi 2 dibagi -1 dikurangi 2. Selanjutnya soal nomor 7. Kemiringannya sudah diketahui 4/3. Titik A-nya adalah 1,2. Itu sebagai X1 dan Y1. Kemudian titik B-nya diketahui juga -2, -2 sebagai X2 dan Y2. Bentuk persamaan garis lurusnya sudah diketahui 3Y sama dengan 4X ditambah 2. Nah, yang dicari adalah bentuk lain persamaan garis lurusnya. Persamaan garis lurus rumusnya adalah Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Substitusikan nilai X1 Y1 dan X2 Y2 ke persamaan garis berikut. Maka Y dikurangi Y1, Y1 adalah 2, berarti Y dikurangi 2 dibagi Y2 dikurangi Y1. Y2-nya adalah -2, berarti -2 dikurangi Y1-nya adalah 2. Sama dengan X dikurangi 1, berarti X dikurangi X1, berarti nilainya adalah 1. X dikurangi 1 dibagi X2 dikurangi X1. X2-nya adalah -2. -2 dikurangi X1-nya adalah 1. Maka bentuk lain persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi 2 dibagi -2 kurangi 2 sama dengan X dikurangi 1 dibagi -2 dikurangi 1. Selanjutnya nomor 8. Kemiringannya yang kita cari. Kemudian titik A-nya diketahui -2,2. Itu sebagai X1, Y1. Kemudian titik B-nya juga diketahui 1,0. Itu sebagai X2 dan Y2.
Bentuk persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan negatif 2X dikurangi 2. Bentuk lain persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi 2 dibagi 0 dikurangi 2 sama dengan X dikurangi negatif 2 dibagi 1 dikurangi negatif 2. Yang ditanyakan berarti kemiringannya. Yang kita dapat informasi salah satunya adalah bentuk persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan negatif 2X dikurangi 2. Kalau kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan MX plus C, maka nilai M-nya adalah negatif 2. Negatif 2 ini berfungsi sebagai M atau kemiringannya. Maka kemiringan atau M-nya adalah negatif 2. Selanjutnya soal nomor 9. Kemiringannya sudah diketahui, nilainya adalah 5. Titik A-nya adalah titik yang kita cari. Kemudian titik B-nya adalah titik yang kita cari. Bentuk persamaan garis lurusnya juga kita cari. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah Y dikurangi 11 per negatif 4 dikurangi 11. Sama dengan X dikurangi 3 dibagi 0 kurangi 3. Perhatikan pada rumus persamaan garis. Y sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi 1. Kemudian substitusikan nilai Y dikurangi 11, yaitu yang diketahui di soal, dibagi negatif 4 dikurangi 11 sama dengan X dikurangi 3 dibagi 0 dikurangi 3. Jadi kita bandingkan persamaan ini. Y dikurangi Y1 berarti Y dikurangi dengan 11. Maka kita ketahui bahwa kita akan mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Berarti kalau kita cari nilai X-nya terlebih dahulu, berarti ruas yang kanan, yaitu X dikurangi 1 dibagi X2 dikurangi X1, bandingkan dengan X dikurangi 3 dibagi 0 dikurangi 3. X dikurangi X1 sama saja dengan X dikurangi 3. Maka nilai 3 ini berfungsi sebagai X1. Kemudian X2-nya, perhatikan X2 dikurangi X1, bandingkan dengan 0 dikurangi 3. Berarti X2 ini sama dengan nilai 0, maka X2-nya adalah 0. Selanjutnya perhatikan ruas kiri, Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Bandingkan dengan Y dikurangi 11 dibagi negatif 4 dikurangi 11. Y dikurangi Y1 sama dengan Y dikurangi 11, maka Y1-nya nilainya adalah 11. Kemudian Y2 dikurangi Y1 sama dengan negatif 4 dikurangi 11. Maka nilai Y2-nya adalah negatif 4. Maka untuk titik A-nya X1, Y1 berarti 3,11 X1, Y1 dan B-nya adalah X2, Y2 berarti 0, negatif 4. Bentuk persamaan garis lurusnya. Berarti kita perhatikan persamaan bentuk lain, yaitu Y dikurangi 11 dibagi negatif 4 dikurangi 11 sama dengan X dikurangi 3 dibagi 0 dikurangi 3. Ini sama saja dengan Y dikurangi 11 dibagi negatif 4 dikurangi 11 adalah negatif 15. Sama dengan X dikurangi 3, kemudian 0 dikurangi 3 adalah negatif 3. Kita gunakan perkalian silang. Maka negatif ketiga ini kita kalikan dengan Y dikurangi 11. Kemudian negatif 15 kita kalikan dengan X dikurangi 3. Negatif 3 dikalikannya adalah negatif 3Y. Kemudian negatif 3 dikalikan dengan negatif 11 adalah positif 33. Sama dengan negatif 15 dikalikan X berarti negatif 15X. Negatif 15 dikalikan negatif 3 adalah positif 45. Masing-masing kita bagi dengan angka 3 untuk menyederhanakan. Maka negatif 3Y dibagi 3 adalah negatif Y. Kemudian 33 dibagi 3 adalah 11. Kemudian negatif 15X dibagi 3 adalah negatif 5X. Kemudian 45 dibagi 3 adalah 15. Maka negatif Y sama dengan negatif 5X ditambah 15. Kemudian dikurangi 11. Jadi dari sebelah kiri angka 11 kurangi ke sebelah kanan. Berarti 15 dikurangi 11 adalah positif 4. Karena nilainya adalah negatif Y, kita kerubah nilai Y. Maka nilai Y sama dengan 5X dikurangi 4. Perhatikan nilai
5x, berarti M-nya adalah 5, berarti sama dengan nilai kemiringan. Maka jawabannya untuk bentuk persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 5x dikurangi 4. Selanjutnya soal nomor 10. Kemiringannya yang akan kita cari. Kemudian titik A-nya diketahui negatif 1,9. Ini sebagai X1 dan Y1. Kemudian titik B-nya negatif 2,5. Ini sebagai X2 dan Y2. Bentuk persamaan garis lurusnya yang kita cari. Yang sudah diketahui adalah bentuk lain persamaan garis lurus, yaitu Y dikurangi 9 dibagi 5 dikurangi 9. Sama dengan X dikurangi negatif 1 dibagi negatif 2 dikurangi negatif 1. Yang kita cari pertama kali adalah kemiringan garis. Kemiringan garis itu bisa kita cari karena ada perubahan sisi vertikal dibagi dengan perubahan sisi mendatar. Berarti Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi Y1. Perhatikan pada koordinat titik A dengan titik B. Berarti Y2-nya adalah 5 dikurangi Y1-nya adalah 9 dibagi X2-nya adalah negatif 2 dikurangi X1-nya adalah negatif 1. 5 dikurangi 9 adalah negatif 4, negatif 2 dikurangi negatif 1 adalah negatif 1. Maka negatif 4 dibagi negatif 1 hasilnya adalah 4. Maka kemiringan garisnya adalah 4. Bentuk persamaan garis lurusnya adalah, perhatikan persamaan yang sudah diketahui, yaitu Y dikurangi 9 dibagi 5 dikurangi 9 sama dengan X dikurangi negatif 1 dibagi negatif 2 dikurangi negatif 1. Berarti Y dikurangi 9 adalah Y dikurangi 9. 5 dikurangi 9 adalah negatif 4. Sama dengan X dikurangi negatif 1, berarti X ditambah 1 dibagi negatif 2 dikurangi negatif 1 sama dengan negatif 2 ditambah 1, berarti hasilnya negatif 1. Kita gunakan perkalian silang. Maka negatif 1 ini kita kalikan dengan Y dikurangi 9, kemudian negatif 4 kita kalikan dengan X ditambah 1. Negatif 1 dikalikannya adalah negatif Y. Negatif 1 dikalikan negatif 9 adalah positif 9 sama dengan negatif 4 dikalikan X adalah negatif 4X, negatif 4 dikalikan 1 adalah negatif 4. Maka negatif Y sama dengan negatif 4X dikurangi 4 dikurangi 9. Sama saja Y, negatif Y sama dengan negatif 4X dikurangi 13. Y-nya kita rubah ke bentuk positif, maka Y sama dengan 4X ditambah 13. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 4X ditambah 13. Selanjutnya soal yang nomor 11. Yang nomor 11 sudah diketahui kemiringannya adalah 2. Kemudian titik A-nya diketahui 2, negatif 3 sebagai X1 dan Y1. Titik B-nya adalah titik yang kita cari. Kemudian bentuk persamaan garis lurusnya yaitu 2X kurangi Y dikurangi 7 sama dengan 0. Ini adalah bentuk lain persamaan garis lurusnya yang kita cari. Berarti Y dikurangi titik-titik dibagi titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan X dikurangi titik-titik dibagi titik-titik dikurangi titik-titik. Berarti yang kita cari itu adalah yang titik B terlebih dahulu. Perhatikan persamaan garisnya. 2X dikurangi Y dikurangi 7 sama dengan 0. Kita rubah ke bentuk Y sama dengan MX ditambah C, berarti negatif Y sama dengan 2X dari sebelah kiri pindahkan ke ruas kanan, berarti negatif 2X. Negatif 7 pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 7. Karena ini bentuknya negatif Y, kerubah ke bentuk Y, maka menjadi 2X dikurangi 7. Jadi ini persamaan garis lurusnya. Misalkan X-nya adalah 3, maka Y-nya masukkan ke persamaan Y sama dengan 2X dikurangi 7. Berarti 2 dikalikan nilai X-nya adalah 3 dikurangi 7. 2 dikali 3 adalah 6. 6 dikurangi 7 adalah negatif 1. Maka koordinatnya adalah 3, negatif 1. Maka titik B ini adalah 3, negatif 1. Kemudian bentuk lain persamaan garis lurusnya yaitu Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Masukkan nilainya. Y dikurangi Y1. Y1 itu adalah negatif 3. Dibagi negatif 1 dikurangi negatif 3. X dikurangi X1 berarti dikurangi 2 dibagi X2 dikurangi 3 berarti 3 dikurangi 2.
Maka menjadi Y dikurangi 3 per negatif 1 dikurangi negatif 3 sama dengan X dikurangi 2 per 3 dikurangi 2. Maka ini adalah bentuk lain persamaan garis lurusnya. Selanjutnya adalah nomor 12. Yang dicari adalah kemiringannya. Berarti Y2 dikurangi titik-titik per titik-titik dikurangi X1. Titik A-nya adalah X1 dikurang, Y1, titik B-nya X2, Y2. Bentuk persamaan garis lurusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1 atau Y dikurangi Y2 sama dengan M dikalikan X dikurangi X2. Bentuk persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi titik-titik per titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan X dikurangi titik-titik dibagi X titik-titik dikurangi titik-titik. Yang kita cari dulu adalah kemiringannya. Kemiringannya rumusnya adalah perubahan sisi tegak. Sisi tegak itu berarti sisi vertikal yaitu sumbu Y dibagi perubahan sisi mendatar yaitu sumbu X. Maka perubahan sisi tegaknya adalah perubahan dari sumbu Y yaitu Y2 dikurangi Y1. Kemudian perubahan sisi mendatarnya adalah perubahan di sumbu X, berarti X2 dikurangi X1. Jadi rumus kemiringannya adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Ini adalah rumus dari kemiringannya. Kemudian bentuk lain persamaan garis lurusnya kita ambil dari bentuk persamaan garis lurus, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Kemudian kita substitusikan nilai nilai M, yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Maka persamaan menjadi Y dikurangi Y1 sama dengan M-nya kita substitusikan. Nilai Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Dikalikan X dikurangi X1. Kemudian kita kalikan silang untuk nilai Y-nya. Maka nilainya menjadi Y dikurangi 1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Jadi, bentuk lain persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Selanjutnya, berdasarkan hasil kegiatan diskusi kalian pada tabel 5.4 di atas, usahakan untuk memastikan bahwa bentuk umum dari persamaan garis yang melalui dua titik A X1 Y1 dan B X2 Y2 dapat diketahui dengan pasti. Pada baris pertama dan kedua, mengapa tidak diisi untuk bentuk lain persamaan garis lurus? Apakah hal ini ada berhubungannya dengan bentuk umum persamaan garis? Jelaskan tanggapan kalian. Kita bahas yang baris yang pertama, di mana kemiringannya adalah 0, kemudian persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2, melalui titik 1,2 dan melalui titik 3,2. Jadi persamaan garis lurus yang Y-nya sama dengan 2 dengan kemiringannya 0, berarti garis tersebut sejajar dengan sumbu X, berarti garisnya adalah horizontal. Dan melalui titik 0,2, karena Y-nya adalah 2. Garis ini tidak memiliki bentuk lain persamaan garis lurusnya karena sudah dalam bentuk eksplisit Y sama dengan MX ditambah C. Di mana M-nya adalah gradien dan C-nya adalah titik potong sumbu Y. Berarti Y sama dengan 2 itu sudah memenuhi dari Y sama dengan MX ditambah dengan C. Bentuk X implisitnya yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 juga tidak berlaku untuk garis ini. Jadi karena jika kita ubah ke bentuk tersebut, kita akan mendapatkan 0 dikalikan X karena melalui 0,2 ya. 0 dikalikan X ditambah 1 dikalikan Y dikurangi 2 sama dengan 0. Yang sama saja dengan Y sama dengan 2. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan yang di atas, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, ataupun dimasukkan ke bentuk implisitnya AX ditambah B ditambah C sama dengan 0, ini tetap hasilnya akan Y sama dengan 2. Jadi tidak ada bentuk lain persamaan garis lurusnya yang bisa mewakili garis tersebut. Jadi persamaan garis lurusnya hanya satu, yaitu Y sama dengan 2. Kemudian perhatikan yang baris yang kedua. Baris yang kedua itu kemiringannya tidak terdefinisi
persamaan garis lurusnya adalah X sama dengan negatif 1. Ini melalui titik A negatif 1,3 dan titik B negatif 1, negatif 1. Berarti persamaan garis lurus X sama dengan negatif 1 dengan kemiringan tidak terdefinisi, berarti garis tersebut sejajar dengan sumbu Y. Berarti garisnya adalah vertikal. Dan salah satu titiknya itu melalui titik negatif 1,0. Nah, garis ini tidak memiliki bentuk lain persamaan garis lurusnya karena sudah dalam bentuk eksplisit di mana X-nya sama dengan nilai C. Di mana C adalah titik potong sumbu X-nya. Jadi perhatikan X sama dengan negatif 1 itu sama dengan X sama dengan C, di mana nilai negatif 1 ini sama saja dengan titik potongnya di sumbu X. Begitu juga dengan bentuk implisitnya ketika kita substitusikan ke persamaan AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini juga tidak berlaku untuk garis ini, karena jika kita ubah ke bentuk tersebut, kita akan mendapatkan 1X ditambah 0Y, karena melalui titik negatif 1,0. Kemudian ditambah 1 sama dengan 0, yang sama saja dengan X yang itu sama dengan negatif 1. Jadi baik yang menggunakan persamaan Y sama dengan MX ditambah C ataupun AX ditambah B ditambah C, tetap X-nya adalah sama dengan negatif 1. Jadi tidak ada bentuk lain persamaan garis lurusnya yang bisa mewakili garis tersebut. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 241. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.